Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan sukses semua nih tentunya buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya buat teman-teman semua, buat rekan-rekan semua, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di siang hari ini teman-teman ya, untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency yang dimana kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya, untuk keadaan altcoin sendiri ya kali ini berada di 42 ya. Untuk Bitcoin udah menyentuh di level 42.900. Terus tentunya di sini altcoin juga mengalami yang namanya penurunan juga karena bapaknya atau ibunya dari kripto mengalami penurunan gitu teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman kalau kita lihat secara bersama-sama ya, untuk keadaan daripada market cap secara globalnya, di sini juga ada penurunan sekitar 1,39%, berada di area 1,66 triliun dolar. Untuk Bitcoin dominan juga ada penurunan teman-teman ya. Saat ini udah di level 50,8%, fair and rate-nya juga sama, ada penurunan sekitar 2 poin. Ya, kali ini meskipun harga seperti ini teman-teman ya, ada tanda-tanda positif, ada lampu hijau daripada XRP teman-teman ya. Nah, ini menarik ya, ini menarik teman-teman ya. Yang dimana sebelum kita menuju ke pembahasan yang jauh lebih tinggi teman-teman, kita lihat Solana ini menggila ya. Dia kemarin di range kepala di range 5, saat ini di range 4 gitu teman-teman, mengalahkan BNB dan XRP. Mantap ya untuk Solana. Saya ucapkan selamat buat teman-teman semua yang udah cuan dari Solana, yang mendapatkan harga mungkin di bawah 10 dolar gitu ya, tepatnya di 8 dolar something, atau kalian beri di range harga 10 dolar, kalian udah cuan berkali-kali lipat. Oke, mantap jiwa ya. Nah, kali ini teman-teman datang dari Federal Reserve, yaitu tentang XRP. Nah, ini menarik ini teman-teman, dan ketika The Fed ini menggunakan XRP, wow, kita nggak tahu nih ya XRP ini akan seperti apa nantinya. Mantap jiwa ya. Nah, jadi di sini teman-teman ada suatu pertanyaan, akankah Federal Reserve menggunakan XRP? Nah, ini pertanyaan cukup menarik sebenarnya ya. Jadi kalau kita lihat ya, pertanyaan apakah Federal Reserve akan menggunakan XRP semakin relevan dalam dunia mata uang kripto, khususnya dalam konteks mata uang digital bank sentral yaitu CBDC. Nah, baru-baru ini Federal Reserve Amerika Serikat menerima banyak saran mengenai penggunaan XRP dan konseiner publik tentang CBDC yang memicu spekulasi tentang potensi integrasi mata uang kripto ini dalam operasional Federal Reserve. Nah, jadi bagaimana XRP masuk radar Federal Reserve? Nah, di sini teman-teman ya, kalau kita lihat bersama-sama, XRP yang dikembangkan oleh Ripple menjadi terkenal karena kemampuan dalam memfasilitasi pembayaran dan penyelesaian lintas batas secara instan gitu teman-teman ya, karena pernah dilakukan uji coba juga sebenarnya ya, makanya dibilang instan. Nah, potensi perayaan dalam membentuk CBDC disorot dalam konsesioner Public Federal Reserve yang mencari wawasan tentang resiko, manfaat, masalah privasi, dan aspek lain dari adopsi CBDC. Nah, fokus konsesioner pada kegunaan XRP dalam langkah mata uang digital menandai pengakuan signifikan atas keunggulan teknologi yang ditawarkan oleh XRP atau Ripple ya. Nah, sikap Federal Reserve terhadap cryptocurrency. Meskipun Federal Reserve belum membuat keputusan pasti mengenai penerapan CBDC, Federal Reserve secara aktif mengeksploitasi manfaat dan resiko mata uang digital tersebut. Nah, eksplorasi ini mencangkup pemahaman bagaimana CBDC dapat meningkatkan sistem pembayaran domestik Amerika Serikat yang sudah efisiensi dan aman gitu ya. Nah, ini sudah menjadi salah satu lampu hijau teman-teman ya. Ketika nanti The Fed ini ngumumin, oke, kita akan gunakan nih CBDC, kita akan gunakan nih XRP gitu teman-teman ya. Ini akan menjadi suatu bom molotov untuk XRP teman-teman, karena tiba-tiba meledak pasti harganya ya. Nah, investigasi Federal Reserve terhadap CBDC menunjukkan keterbukaan untuk memasukkan mata uang digital seperti XRP ke dalam kerangka kerjanya jika sejalan dengan tujuannya. Mantap bukan ya?
Dan di sini ada skenario potensial untuk adopsi XRP oleh Federal Reserve. Beberapa skenario dapat mengarah pada adopsi XRP oleh The Fed, ya, yang dimana satu, penyelesaian instan ini yang diunggulkan oleh CBDC dan terutama dari Ripple XRP. Kecepatan dan efisiensi XRP dalam memproses transaksi dapat menjadikan aset berharga untuk penyelesaian instan dalam kerangka CBDC. Poin kedua yaitu transaksi lintas batasnya, teman-teman ya, karena tujuan daripada XRP memang untuk menjadi jembatan transaksi lintas batas. Nah, rekam jejak XRP yang terbukti dalam memfasilitasi pembayaran lintas batas dapat memposisikan sebagai mata uang jembatan untuk transaksi instalasi atau internasional yang melibatkan CBDC Amerika Serikat, ya. Poin ketiga, interoperabilitas. Nah, kemampuan XRP untuk berintegrasi dengan berbagai platform pembayaran dapat meningkatkan interoperabilitas CBDC, memastikan transaksi lancar di berbagai jaringan. Terus di sini selain itu juga ada dari para ahli prediksi pasar dan wawasan masa depannya. Gagasan Federal Reserve menggunakan XRP telah menghasilkan beragam pendapat pendukung teknologi. Beberapa pakar industri telah menyoroti potensi XRP dalam mengatasi tantangan teknis seperti menawarkan kemampuan offline yang efektif untuk CBDC. James Hoge ya mendukung pendekatan tersebut terhadap mata uang kripto seperti XRP oleh Federal Reserve, menekankan pilihan konsumen dan inovasi. Dari Ryan Hanna ya menyoroti kemampuan offline XRP dan potensinya untuk memfasilitasi transaksi point of sale yang lancar. Jadi yang berikutnya dari Ken Walker. Oke, jadi menunjukkan kecepatan XRP dalam penyelesaian pembayaran lintas batas dan efisiensi biaya dibandingkan dengan sistem tradisionalnya gitu teman-teman ya. Tentunya dari sekian banyak komentator positif, tentunya di sini juga ada yang namanya kritikus dan spektif, ya, dimana pihak lain tetap berhati-hati mempertanyakan perlunya mengintegrasikan mata uang kripto seperti XRP ke dalam sistem Federal Reserve. Pertimbangan dari Federal Reserve, makalah diskusi Federal Reserve mengenai CBDC mencerminkan pendekatan yang hati-hati dengan mempertimbangkan potensi dampak terhadap struktur sistem keuangan Amerika Serikat dan perlunya privasi konsumen serta pertahanan terhadap aktivitas kriminal. Prediksi masa depan yaitu meningkatnya penyebutan XRP dalam diskusi terkait rencana CBDC. Federal Reserve mungkin menunjukkan potensi pergeseran ke arah mempertimbangkan cryptocurrency dalam strategi keuangan resmi. Jadi Lucky Kegi mengusulkan menggunakan XRPL sebagai teknologi dasar untuk interoperabilitas antara rantai publik dan CBDC. Edner Shackleton menyatakan keyakinannya pada kemampuan XRP untuk memfasilitasi transferabilitas ya di berbagai platform pembayaran, ekspansi dan kolaborasi Ripple, kemitraan terkemuka, kecakapan teknologi mengikuti perkembangan Ripple dan XRP. Oke, mantap jiwa. Kesimpulannya di sini, apakah Federal Reserve akan menggunakan XRP? Tetap terbuka eksploitasi CBDC oleh Federal Reserve. Berbagai rekomendasi untuk XRP mencerminkan meningkatnya minat terhadap potensi mata uang kripto untuk merevolusi dunia keuangan. Nah, ini sangat menarik teman-teman. Ketika Federal Reserve ini benar-benar menggunakan XRP gitu teman-teman ya, ngumumin nih ya kan, mantap jiwa. Ini akan menjadi bom molotov bagi XRP sendiri, pasti akan meledak. Tapi tetap disclaimer teman-teman ya, karena XRP ini adalah sebagai bank sentralnya kripto, ya kan, bank sentralnya cryptocurrency. Jadi ya kemungkinan besar dalam jangka panjang teman-teman harga XRP ini akan menjadi harga yang mungkin notabene di winter berikutnya, di crypto winter berikutnya kita nggak akan pernah melihat harga XRP di harga saat ini. Mungkin udah di range di atas $5 ya kan, di atas $6 gitu teman-teman, bahkan di atas $10 juga bisa ketika memang adopsi massal di dunia pembayaran ini meluas. Adopsi massal CBDC yang notabene akan menggunakan token XRP ini terjadi, ya tidak menutup kemungkinan harga XRP bisa ke puluhan dolar gitu teman-teman ya. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat dan salam cuan.